Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mulai lagi ya, lanjutan video yang kemarin. Setelah kemarin malam saya bongkar baterai yang ini, yang satunya. Sekarang malam ini ganti baterai yang ini. Yang saya bongkar ini tadi bautnya udah saya lepasin semua. Ayo kita cek di sini. Ini ya baterai yang satunya. Sekalian kita bandingkan BMS-nya ya. Kita cek apakah BMS-nya posisinya sama kayak kemarin atau enggak. Oh, BMS-nya beda. Nih, kita lihat. Jadi tuh ini baterainya tuh belinya bersamaan, tapi ternyata BMS-nya beda. BMS-nya beda. Bentar. Kita dekatkan. Nih, kelihatan BMS-nya beda, padahal ini baterainya belinya berbarengan loh, tapi ternyata BMS yang terpasang beda. Kayaknya justru ini baterai BMS orinya ya. Ini dia pemasangannya pakai ini kabelnya beda banget, BMS-nya beda. Ini antar selnya pakai pengaman ya. Jadi ini udah fix BMS-nya beda. Kayaknya BMS yang itu yang bermasalah tuh, berarti itu BMS-nya kelihatan yang abal-abal. Yang ini lebih bagus nih BMS-nya. Beda bos BMS-nya. Oke, kita cek sekalian, kita cek tegangan dan lain-lain. Dan ini kelihatan banget ya, tag-nya juga beda, cara packingnya ini beda juga. Kembung sih, ini kembung, cuma nggak separah yang kemarin kita bongkar duluan. Kita cek tegangan dulu ya, kita cek tegangan. Sebelas koma sembilan. Tapi kalau di output depan, output setelah BMS dia 7,4. Berarti ini kalau yang ini BMS-nya asli, ini Protect. Kalau ini BMS-nya kelihatan bagus sih. Jadi nih kita fokusin ke BMS-nya dulu ya. BMS-nya ini udah kelihatan beda ini. BMS-nya ini sama yang itu. BMS-nya beda jauh. BMS-nya entah ini kenapa kok bisa beda ini. BMS-nya beda jauh. Oke, kalau gitu mari kita bahas satu-satu ya, setelah keduanya kita bongkar. Setelah keduanya saya bongkar, itu yang paling mencolok pertama itu BMS-nya. BMS-nya yang
yang saya bongkar kemarin, yang itu, yang ini barusan saya bongkar. Kita ambil dulu. Ini BMS nya yang baterai yang saya bongkar kemarin, yang itu. Ini satu lagi ini BMS yang barusan saya bongkar. Ini kalau tidak salah ya, beliau Pak Dokter itu belinya sama-sama blue carbon, ya memang blue carbon 12 volt 200 Ah, belinya di penjual yang sama dan di waktu yang sama pula. Jadi beliau langsung beli dua. Ternyata yang satunya nggak bisa digunakan ketika datang. Nah ini pun pas waktu dibongkar kok BMS nya juga beda. Ternyata yang ini dari datang udah nggak bisa digunakan, yang ini bisa digunakan, baru mati beberapa waktu yang lalu setelah hampir 4 tahun digunakan. Dan BMS nya juga bagusan yang ini sih. Ini kemungkinan BMS yang orinya. Dia juga pakai pengaman kayak gini ya, pengaman baterai. Ini tuh kayaknya yang baru mati kemarin, baterai yang baru kemarin. Ini mungkin yang ori, dan saya nggak tahu kenapa ini beda. Kualitas belakangnya ini cuma polos, nggak ada apa-apa. Dan ini depan belakang MOSFET, dia pakai 24 MOSFET berarti. Di sini kok 24, di sini 12, di belakang sini juga 12 MOSFET. Kalau yang ini dia cuma satu layer MOSFET aja di sini. Dan ternyata sel baterainya juga beda. Ini yang barusan saya bongkar, modelnya kayak gini. Ini apakah beda dia produksinya atau gimana, saya nggak tahu. Selnya itu kelihatan banget beda nih. Ini yang kemarin kita bongkar. Ini kayak modelnya kayak gini. Ini kayak ada penutup karet-karetnya gitu. Kalau yang satunya tadi ini nggak ada. Saya nggak tahu ini baterai yang sebenarnya udah bongkaran atau yang sebenarnya udah bongkaran, yang mana yang asli yang mana nggak jelas. Tapi yang pasti yang dibongkar kemarin tuh kembung parah. Yang ini juga kembung, yang ini posisinya juga kembung, tapi nggak separah yang itu. BMS nya beda. Nanti tadi saya cek tegangannya, kayaknya juga masih bisa diperbaiki, masih bisa disuntik tegangan, dinormalkan masih bisa. Tapi dengan catatan kapasitasnya kemungkinan udah nggak real 200 Ah ya, kayak soalnya juga udah kembung. Dua-duanya kembung, yang itu malah lebih parah. Yang ini juga kembung, cuma nggak terlalu parah sih. Yang ini BMS nya beda. Nanti juga saya cek BMS nya apakah masih bisa digunakan lagi atau harus ganti setelah keduanya kita cas ya. Keduanya kita cas penuh. Nanti juga pasang BMS nya masih bisa digunakan atau enggak. Kalau nggak bisa, baru saya belikan BMS yang baru. Ini kayaknya sih 100 Ah ya, 100 ampere ini kayaknya BMS nya sih 100 ampere atau malah 120 ampere ya. Semoga aja BMS nya juga masih bisa, cuman BMS nya masih lebih bagus yang ini lah. Kayaknya yang ini aslinya ya, yang ini assembling, atau malah blue carbon dari Cina. Dua-duanya juga udah assembling, kita juga nggak tahu. Dua-duanya udah bongkar repack yang sebenarnya bukan baterai real baru, saya juga nggak tahu, tapi kondisinya kayak gini. Oke, ya udah, kita cek dulu tegangannya masing-masing. Saya jadi nggak bisa ngecek per selnya ya, karena ini blue carbon itu kutubnya ada di depan belakang, nggak satu arah
di sebelah sini semua enggak, tapi depan belakang. Jadi sini positif, sini negatif, selang-seling gitu. Ya udah, kita cek dulu tegangannya per selnya. Nggak bisa ya, kita cek tegangan, terus kita charging dan kita rakit ulang. Sebelas koma sembilan, oke, hampir 12 volt. Kalau yang ini selnya masih lumayan bagus sih, belum terlalu ngedrop ya, walaupun sebenarnya masuk kategori ngedrop sih, tapi belum terlalu ngedrop terlalu. Tapi kalau yang itu yang dibongkar kemarin itu udah ngedrop parah, dia di 10 volt. Kalau itu kemungkinan selamatnya saya nggak tahu, tapi kalau yang ini selnya masih bagus. Ya udah, oke, cukup sekian unboxing baterai Blue Carbon part keduanya. Ini saya nggak tahu ini beneran real baru atau enggak, soalnya kedua baterai juga beda, assembling dari Cina kan, dirakit di Cina, dijual sini dengan kategori baru. Tapi kalau melihat selnya kok duanya beda, cara packingnya, BMS nya beda, entah salah satu palsu atau enggak, atau emang dari sananya baterai bekas copotan dari sel apa gitu, di packing ulang dijual di Indonesia dengan harga baru, juga nggak tahu. Oke, cukup sekian, mungkin lanjut besok-besok ya, setelah saya cas dan saya rakit ulang untuk hasilnya. Tapi kayaknya kemungkinan masih bisa semua sih dua-duanya. Oke, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini video yang ketiga, video part 3. Jadi baterainya sudah saya cek sel semuanya ya, walaupun kembung tapi masih bisa digunakan lagi. Ya mungkin kesehatan baterainya aja, baterainya menurun karena udah kembung, tapi baterainya masih bisa digunakan. Ya masih terbilang cukup lah, kalau dibilang bagus udah nggak bagus karena baterainya kembung, tapi masih bisa digunakan, masih bisa nyimpen tegangan. Dan untuk di sistem PLTS masih bisa lah, mungkin masih bisa dapat 7 atau 5 sampai 7 kWh masih bisa, ini masih bisa dapat. Dan untuk BMS nya yang beda saya nggak tahu, itu mungkin memang dari pabrikan, dan saya cek BMS nya nggak bermasalah. Ternyata ya emang seperti itu, BMS nya nggak bermasalah. Cuman kalau untuk beda, ini model sel baterainya berbeda dan BMS nya yang dipasang juga berbeda, saya nggak tahu itu ya, memang dari pabrikannya. Entah ini sel baru atau sel bekas saya juga nggak tahu ya. Ini kita cek tegangannya. Ini awalnya mau saya cas full semua pakai panel surya, ternyata beberapa hari mendung, nggak bisa. Saya ngecas pakai panel surya dan saya cas pakai charger AC, pakai charger PLN. Kapasitas besar saya nggak punya, akhirnya saya cas pakai charger kecil. Ini baterainya udah bisa bangkit ya, tegangan sekarang di 12,2, sama-sama di 12,2. Yang sebelumnya sel ini tinggal 11 volt, yang ini malah parah, ini malah tinggal 10 volt. Yang tinggal 10 volt ini alhamdulillah masih bisa bangkit ya, dia sekarang di 12,2, sama 12,2. Ini sudah saya cas sehari semalam, dari kemarin sehari semalam pakai charger AC kecil, karena charger besar saya nggak punya. Mau cas pakai panel surya, cuaca mendung terus, nggak bisa ya. Akhirnya wacana untuk ngecas sampai fullnya nggak bisa, gagal. Ini nanti mau saya rakit ulang aja, mau saya rakit, saya kembalikan ke yang punya, biar yang punya yang ngecas sampai full dulu baru digunakan. Karena kalau saya ngecas sampai full nggak sanggup. Chargernya kecil ini aja sudah saya cas sehari semalam, baru naik ke 12,2. 12,2 ini mungkin baru tercharger 40% nya ya dari kapasitas ini. Ini kan 200 Ah kali 2 400 Ah loh. 400 Ah itu mungkin 12 volt 400 Ah itu mungkin sekitar berapa ya,
8 kWh. Iya mungkin sekitar 8 kWh. Saya nggak mau ngecas. Ini kapasitasnya baru tercas 40%. Dan ini posisinya kembung. Ini mau saya rakit, semoga masih bisa masuk ke boxnya ya, masih bisa balik lagi ke boxnya. Kalau nggak bisa saya yang susahin nanti, bilangnya ke yang punya gimana, soalnya udah kayaknya susah banget masuk ya. Semoga masih bisa kembali ke dalam boxnya lagi, semoga masih bisa dikembalikan utuh kayak semula ke boxnya. Ya sudah, cukup sekian, saya skip dulu. Nanti kalau udah saya rakit kembali, saya video ulang hasilnya, dan saya cek PMS nya juga masih bagus, nggak perlu ganti PMS. Alhamdulillah akhirnya selesai juga kedua baterainya ya. Kita cek apakah normal. Ya normal sih, kita cek. Oke, 12,2, 11,9. Oke, keluar ya tegangannya. Oke, sampai jam 2 malam, entah jam 2 malam atau jam 2 pagi nih, sampai jam 2 malam cuman ngerakit ini doang, karena baterainya benar-benar kembung parah ya. Ngembaliin masukin dalam boxnya susah banget sampai jam 2 malam. Ampun, memang bener susah banget masukin dalam boxnya, setengah mati nih. Ini aja nih, nggak bisa rapat nih segini, nggak bisa rapat, kembung.